Paman, apakah Paman tahu bagaimana kabar kedua penari tayub itu? Hamba tidak tahu, Raden. Kabar macam apa itu, Raden? Bersiaplah untuk berduka, Paman. Karena untuk selanjutnya, Paman tidak mungkin lagi bertemu dengan mereka. Kakak beradik itu tidak berumur panjang. Angin lesus yang telah melanda Pedukuhan Bedansari meminta banyak korban, termasuk juga dengan mereka. Ucapan dari Bre Wirabumi itu sangat mengagetkan. Hal itu telah menyebabkan Ki Kebu Brandat benar-benar terkejut. Beberapa jenak wajah Ki Kebu Brandat terlihat aneh. Bre Gajah Narapati kini terlihat menenangkan kudanya. Kalau Kisana adalah penduduk Pedukuhan Japanan, apakah Kisana tahu kemana kami harus mengambil arah jika ingin bertamu ke rumah Kitura Bremi? Tanya Bre Narapati. Pertanyaan itu menyebabkan Ki Kebu Brandat harus segera menuntaskan rasa kagetnya. Ia kemudian menoleh ke arah kerumunan orang yang berada di kejauhan. Raden berdua akan bertemu dengan Gusti Putri Sekar Kedaton. Bre Wirabumi dan Gajah Narapati kini mengangguk. Itu mereka, Raden. Bre Narapati nampaknya amat tidak sabar ingin segera bertemu dengan sepupunya. Dengan sekali sentak, isyarat itu menyebabkan kuda tunggangan itu kini berderap kencang. Terima kasih, Paman, kata Bre Wirabumi sambil kini juga memutar kuda tunggangannya. Dengan tidak kalah tangkas, Bre Narapati membalapkan kudanya menerjang angin yang mencoba menghadangnya. Rambutnya berkibar-kibar karena telah lepas ikatannya. Ki Kebu Brandat dan Ki Sinjura membeku bagai patung batu, tidak bisa bergerak. Pesona pertemuan dengan anak raja itu terlihat demikian besar. Edan, letup Ki Sinjura sambil berhasil menyadarkan dirinya sendiri. Ki Sinjura menggaruk kepalanya dengan gemas oleh sebuah penyesalan yang amat besar. Ia menyesal tidak berbuat apa-apa dalam pertemuan yang berlangsung dengan mendadak itu. Bodohnya aku ini. Kenapa aku sia-siakan kesempatan yang sungguh luar biasa ini? Hai, betapa bodohnya aku. Mestinya aku tawarkan padanya untuk singgah dan akan kuperkenalkan dengan anakku. Kalau perlu, ia harus menginap di rumahku dan kupersilakan ia menikmati malam panjangnya dengan anakku. Ki Sinjura kini masih menyalurkan rasa jengkelnya dengan menghentak-hentakkan kakinya di tanah. Lelaki itu kemudian bahkan berjongkok sambil mengucal-ucal rambutnya. Gemasnya kini telah menyebabkan kehilangan akal. Adalah Dyah Kusumawardhani yang sedang pelepotan lumpur menempatkan kuda Narapatya dan segenap prajurit pengawal yang menemaninya tidak bisa berbuat apa-apa. Para perempuan yang sedang menanam padi itu mendapatkan hiburan yang seumur-umur mungkin tidak akan pernah terulang kembali. Mendapat kesempatan bertemu langsung dengan anak raja sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Apalagi Dyah Kusumawardhani kini juga ikut turun menjajal seperti apa ribetnya kegiatan menanam padi itu. Ketika waktu kini sedikit beranjak siang, itulah perhatian mereka tersita oleh kemunculan dua orang berkuda di kejauhan. Meskipun masih dari kejauhan, Kusumawardhani bisa mengenali mereka. Dimas Wirabumi dan Adimas Narapati. Melihat kehadiran adik-adiknya, Kusumawardhani bergegas naik ke pematang dengan dibantu oleh suaminya. Makin dekat terlihat makin jelas dua orang yang datang berkuda itu memang benar adalah adik-adiknya.
Kuda Narapatya dan para prajurit di bawah pimpinan Senopati Dipo Manguri menempatkan diri berjajar rapi sebelah menyebelahi. Para perempuan yang tengah sibuk menancapkan benih padi itu kini juga menghentikan kegiatannya karena terpancing rasa ingin tahu mereka. Dengan tangkas, Bre Wirabumi dan Bre Narapati meloncat turun dari kudanya. Dua orang pengawal Kusumawardhani menerima tali kekang kedua kuda itu. "Sembah baktiku untuk Kang Mas dan Kang Mbok," ucap Bre Wirabumi kepada kakak dan kakak iparnya. Kusumawardhani dan Kuda Narapatya mengangguk bersama. Bre Wirabumi memandang kakak perempuannya yang belepotan lumpur itu. Jika tidak ada persoalan penting yang harus disampaikan, Bre Wirabumi pasti lebih mengedepankan rasa herannya. "Ada hal penting apakah yang telah menyebabkan Adimas berdua menyusul kami ke Japanan?" tanya Kusumawardhani langsung pada pokok persoalannya. Bre Narapati merapatkan kedua telapak tangannya. Dengan kedua tangan saling melekat dalam sikap menyembah itu, Bre Narapati mengangguk sambil kemudian menekuk tubuhnya. "Kang Mas dan Kang Mbok, sebaiknya segera pulang. Gusti Prabu jatuh sakit." Terhenyak kini Kusumawardhani. Berita yang disampaikan Bre Narapati itu memiliki daya kejut yang luar biasa. Sontak bulu kuduk Kusumawardhani bangkit dan menjelma menjadi sebuah alugora dengan daya gedor yang luar biasa. "Apa yang terjadi? Gerah apa Gusti Prabu?" tanya Bre Narapatya. "Tidak ketahuan apa penyebabnya. Romo Prabu tiba-tiba kehilangan tenaga. Tiba-tiba saja tubuhnya lunglai, tidak mampu bergerak. Mengangkat tangan pun tidak mampu, apalagi berjalan. Kang Mas dan Kang Mbok diminta untuk segera pulang ke istana." Kusumawardhani kini menoleh pada suaminya. "Bagaimana Kakang?" "Baik, kita kembali sekarang." Kegelisahan Kitura Bremi kini kian menjadi. Rumahnya yang dalam beberapa hari ini ramai kini telah kembali sepi. Namun di balik suasana yang sepi itu ada riuh rendah kecemasan yang tidak bisa dicegah. Ke depan Kitura Bremi mulai bisa membayangkan kekacauan macam apa yang bakal dihadapi oleh anaknya. Mimpi yang beberapa kali mengunjungi tidurnya itu memberi isyarat dengan sangat jelas ke depan anak lelakinya bakal menghadapi masalah yang maha berat. Tarik ulur yang sedang terjadi di istana adalah sebuah masalah besar. Ke arah barat di sepanjang jalan Bage tanpa ujung, rombongan anak lelakinya kini semakin tidak jelas, tertutup oleh debu yang mengepul dengan tebal. Kitura Bremi kini terlihat lunglai. "Semoga saja anak kita mampu melewati keadaan seburuk apapun yang ditemuinya dalam perjalanan hidup ini. Semoga saja Kang Mas." Kitura Bremi akan menutup regol sederhana rumahnya yang terbuat dari bambu. Namun kehadiran Ki Sinjura yang dari jauh sudah melambaikan tangan memaksa Kitura Bremi harus menunda niatnya. Terlihat amat menjilat sikap Ki Sinjura itu. Senyum yang diseringakan sudah melebar sejak dari jauh. "Mana mereka Kakang?" tanya Ki Sinjura. Kitura Bremi mengerutkan alisnya, tidak segera memahami apa yang dipersoalkan oleh Ki Sinjura. "Mereka siapa, Di?" "Para tamumu Kakang. Mereka sudah pulang." Waduh, kenapa Di?" Ki Sinjura menekuk jari jemarinya hingga menimbulkan suara yang berpatahan. Nyai Tura Bremi merasa tidak nyaman ketika mendengar suara itu.
Aku bermaksud mempersilahkan Raden Wirabumi untuk singgah ke rumahku. Padahal aku juga sudah memerintahkan istriku untuk masak yang serba enak. Ucapan tetangganya yang orang paling kaya sejapanan itu telah memancing rasa herannya. Sayang sekali Kakang, masakan yang serba enak itu tentu tidak ada yang makan nantinya, kata Nyai Turabremi. Melihat rencananya gagal, Ki Sinjura kini merasa kecewa. Ki Turabremi dan istrinya kini saling melirik dan menggerakkan alisnya. Kakang, kenapa tidak Kakang cegah agar mereka tidak keburu pulang, Kakang? Ucap Ki Sinjura dengan nada yang menyalahkan. Ucapan dengan nada aneh itu telah menyebabkan Ki Turabremi sedikit tersinggung. Raut wajahnya kini dengan segera menebal. Apa urusannya denganmu? Justru kini istri Ki Turabremi yang menjawab pertanyaan itu dengan nada yang jelas amat jengkel. Mulut Ki Sinjura kini terbungkam. Nak Mas Raden Wirabumi dan Bri Narapati itu adalah tamu-tamu kami. Ia jauh-jauh datang ke Japanan untuk menyusul anakku dan menantuku supaya segera kembali ke istana. Mereka datang lalu pergi karena dikejar waktu. Jadi mengapa kau menyalahkan kami? Selama ini dengan kekayaannya, Ki Sinjura merasa sebagai orang yang paling kaya di Japanan. Ia bisa menyalahkan siapapun sesuai dengan warna perasaannya. Siapapun yang membuat hatinya tidak senang, orang itu bisa disalahkan dengan semena-mena dan juga seenaknya. Kini ia menyalahkan Ki Turabremi karena tidak mempersilahkan tamu-tamunya untuk singgah ke rumahnya. Jawaban pedas dari pemilik rumah itu dengan seketika membungkam mulut Ki Sinjura. Sudahlah, kalau mau lewat silakan lewat. Kami sedang pusing. Diabaikan oleh Ki Turabremi menyebabkan Ki Sinjura kini membeku. Akan tetapi Ki Sinjura tidak mungkin memaki-maki, tidak mungkin menyalahkan, apalagi mendamprat tuan rumah yang dianggap telah menyepelekannya. Ki Turabremi kini berpesanan dengan sang raja. Memusuhi Ki Turabremi sama artinya dengan memusuhi raja. Sialan, desis lelaki yang kini tengah dibingungkan oleh keadaan dari anaknya itu. Sementara itu di istana, sang Prabu tengah jatuh sakit. Keadaan itu menimbulkan gejolak yang luar biasa. Tarik ulur yang sangat kuat kemudian segera terjadi. Semua orang tiba-tiba menghitung berbagai kemungkinan. Di antaranya adalah bagaimana jika sang Prabu tidak bisa meloloskan diri dari tarikan pintu gerbang kematian yang sudah sangat deras berusaha untuk membetot nyawanya itu. Maklum, jenis sakit yang diderita oleh sang Prabu adalah keadaan yang amat aneh yang datang dengan mendadak tepat pada tengah malam. Mundur ke pagi sebelumnya di hari yang sama, Wikramawardhana tiba-tiba merasa meriang, panas dingin sekujur tubuhnya. Dalam keadaan yang demikian, wajah yang sedang disibak dicari-cari namun belum juga ketemu adalah raut muka prajurit Jalak Pengging. Di mana Jalak Pengging? Di mana Jalak Pengging? Sri Wikramawardhana menggumamkan pertanyaan itu berulang-ulang dalam hatinya. Istana kanan sedang riuh, para emban berkumpul. Mahapatih Gajah Henggon hadir, Laksamana Nala juga ada, pun demikian dengan Wreda Mantri Empu Tanding. Di luar lingkungan istana, para prajurit bergerombol dengan sikap cemas yang luar biasa. Tidak seorang pun yang berbicara. Semua diam menunggu perkembangan keadaan, atau kalau ada yang berbicara, mereka lakukan itu dengan berbisik. Berapa usia sang Prabu sekarang? Tanya seorang abdi taman pada abdi pekadek di sebelahnya. Abdi pekadek kuda itu kini menoleh.
belum 50 tahunan sepertinya. Sang Prabu berusia 23 tahun ketika gagal mengawini putri dari Sunda itu. 3 tahun kemudian, beliau mengawini Tuan Putri Prameswari. Berarti saat itu, usianya sedang 26. Setahun kemudian sang Prabu punya anak, berarti 27. Sekarang tambahkan dengan usia Gusti Putri Sekar Kedaton, maka usia sang Prabu kemungkinan sekitar 50 tahunan. Abdi pengurus taman yang bertanya itu mengunyah hitung-hitungan itu. Dalam hati Abdi itu kemudian muncul rasa cemas. Apabila sakit parah yang diderita oleh Gusti Prabu kemudian menyebabkan kematiannya, boleh dibilang beliau mati muda. Dan pertanyaan susulan itu segera riuh diperbincangkan di semua sudut. Di istana Ibu Suri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa, para kerabat raja mencermati keadaan dengan cemas. Jika sang raja kemudian meninggal, apakah kehendak raja yang berniat menempatkan Dewi Wirabumi itu harus menjadi sebuah kenyataan? Tahta harus diperebutkan, dijarah, dan diselamatkan, atau apapun istilahnya. Bahkan sikap Dyah Nertaja Rajasa Dwiteswari bukannya mencemaskan sakit yang sedang diderita oleh kakaknya. Adik raja itu justru sibuk menghitung kemungkinan yang bahkan terjadi sepeninggal dari kakaknya. Jika sang raja mati, apa yang harus dilakukannya? Diam saja atau berbuat apa? Benar-benar akan terjadi perebutan kekuasaan. Persoalannya adalah bagaimana harus bersikap dan menempatkan diri. Tahta harus dipertahankan. Tahta itu harus dipertahankan mati-matian agar jangan sampai jatuh ke tangan Menak Jinggo. Harus dicari celah. Setidaknya Kusumawardhani yang naik tahta. Keadaan itu jauh lebih baik daripada Menak Jinggo itu yang naik tahta. Ucap Dyah Nertaja yang ditujukan pada dirinya sendiri. Namun Dyah Nertaja Rajasa Dwiteswari masih merasakan ganjalan yang besar. Bila Kusumawardhani yang naik tahta, apa manfaatnya bagi Wikramawardhana? Sama sekali tidak ada. Rencana mengambil Kusumawardhani sebagai menantu tidak terlaksana karena keadaan telah menjadi liar. Dari seorang emban, Dyah Nertaja mengikuti perkembangan keadaan kakaknya yang sangat mencemaskan. Sakit yang menghampiri sang Prabu dengan sangat mendadak itu telah menyajikan sebuah kemungkinan besar. Sang raja mungkin akan mati. Di istana kediaman Ibu Suri Dyahwiyat, untuk beberapa saat lamanya semua orang terlihat kebingungan. Dyahwiyat bingung, Raden Kudamerta bingung, semua orang juga bingung. Sebenarnya sakit apa yang sedang diderita oleh sang Prabu? Tanya Dyahwiyat yang merasa sangat penasaran. Sri Sudewi kini melenguh. Sakit apapun, kalau sampai mati baguslah. Dengan demikian, sangat mudah menata keadaan yang telah carut-marut ini. Ucap Sri Sudewi. Ucapan Sri Sudewi itu dirasakan sungguh sangat kelewatan. Namun tidak seorang pun yang kini mengingatkannya. Kekecewaan yang amat sangat yang bertahun-tahun dirasakannya sangat wajar bila bermuara pada sikap yang jelas itu. Jika suaminya mati, Sri Sudewi tidak merasa perlu untuk menyumbangkan tangisnya. Jangan berpikir yang aneh-aneh, ucap Dyahwiyat bagai bisa menebak isi hati kerabat Rajasa yang sedang berkumpul itu. Kita semua harus mendoakan agar supaya sang Prabu lekas sembuh. Kesampingkan lebih dulu semua kepentingan pribadi kalian. Kegelisahan itu memang menjalar kemana-mana.
Semua wajah terlihat tegang, namun di balik wajah-wajah yang tegang itu selain tersembunyi warna hati yang berbeda, termasuk raut muka Wikramawardhana yang menebal. "Kau melihat Jalak Pengging?" tanya pemuda tampan yang agak kemayu itu. Pertanyaan itu ditujukan kepada seorang abdi Pekadai yang kebetulan melintas. "Tadi berada di Purawatra, Raden," jawab abdi Pekadai itu. "Apakah sekarang masih di sana?" "Kemungkinan iya." "Kalau begitu panggil dia. Suruh menghadap padaku sekarang juga. Lekas." Wikramawardhana benar-benar tegang oleh sebuah alasan yang hanya ia sendiri yang tahu. Ia menduga Jalak Pengging telah mengambil langkah sepihak yang mungkin dilakukan tanpa sepengetahuannya, yang telah menyebabkan sang Prabu kemudian jatuh sakit. "Apa yang kau lakukan?" tanya Wikramawardhana ketika Jalak Pengging telah berada di depannya. Jalak Pengging kini mencuatkan alis, bahasa wajah yang tidak segera dimengerti oleh Wikramawardhana. "Benarkah kau wujudkan gagasan gila itu? Sakit yang diderita oleh Gusti Prabu adalah karena ulahmu. Kau bubuhkan racun ke dalam makanannya." Jalak Pengging masih bermain-main dengan bahasa wajah yang sulit untuk dipahami. "Jawab pertanyaanku. Kau meracuni sang Prabu?" bisik Wikramawardhana. Jalak Pengging menggenggam tangan Wikramawardhana dan menyeretnya berteduh di bawah pohon tanjung. Jalak Pengging menoleh berputar untuk meyakinkan tidak ada siapapun yang tengah mendengarkan pembicaraan itu. "Raden, jangan berpikir dari mana asal penyebab sakit yang diderita oleh Gusti Prabu itu. Yang paling penting saat ini adalah Raden harus mempersiapkan diri untuk bermain pada keadaan yang sedang kisruh ini. Ibarat memanfaatkan air yang sedang keruh, Raden." Gagasan itu pernah diulas panjang lebar oleh Jalak Pengging dan juga dianggap masuk akal. Namun Sri Wikramawardhana tetap tidak melihat celah yang bisa dimanfaatkan dari meninggalkannya sang Prabu. Celah itu tertutup oleh perkawinan Kusumawardhani, padahal untuk bisa naik tahta hanya atas namanya saja. "Jawab dulu pertanyaanku. Sakit yang diderita oleh Gusti Prabu, apakah benar karena campur tanganmu?" Jalak Pengging tidak mengangguk dan tidak pula menggeleng. Senyumnya kini membuat hati Wikramawardhana kian tidak tenang. Ke depan ia melihat peluang sebagaimana yang dikatakan oleh Jalak Pengging. Namun di kedalaman hatinya muncul pula rasa bersalah. Bila benar sakit yang diderita oleh sang Prabu itu ada kaitannya dengan apa yang pernah dibicarakan dengan Jalak Pengging, apa yang terjadi itu benar-benar sungguh sangat kelewatan. Membunuh sang raja yang juga adalah pamannya sendiri, Wikramawardhana tidak pernah membayangkannya. Pertanyaan itu sungguh sangat tidak penting, Raden. Namun akan ada banyak peristiwa yang ke depan akan bersinggungan dengan Raden. Hamba minta Raden mempersiapkan diri. Wikramawardhana kini semakin resah. Mempersiapkan diri bagaimana? Apa saja? Sebaiknya Raden malam ini hadir dalam pertemuan yang akan diselenggarakan di Wisma Kediaman Wedamantri Empu Tanding. Raden akan mendengar banyak hal. Apa yang menimpa raja harus disikapi dengan cermat, Raden. Ucapan Jalak Pengging itu menyebabkan Wikramawardhana yang gelisah itu kini menjadi semakin gelisah. Keringat mulai mengembun dari kening dan lehernya, keleleran sebesar butiran jagung. Dari apa yang disampaikan Jalak Pengging itu, Wikramawardhana bisa mengambil kesimpulan sakit yang diderita oleh sang raja memang karena ada pihak-pihak yang membuatnya.
Mati aku. Apa yang terjadi ini? Benar-benar sungguh sangat kelewatan, keluh Wikramawardhana. Wikramawardhana mengucal-ucal rambutnya. Jalak Pengging mengangkat tangannya dan bersiap beranjak untuk meninggalkan Wikramawardhana. Tunggu dulu, tunggu, kata Wikramawardhana. Jalak Pengging kini kembali mendekat dengan wajah yang belepotan teka-teki seperti sedang menyembunyikan senyum. Prajurit Jalak Pengging itu memandang dengan tajam. Bagaimana, Raden? Aku hanya membutuhkan sebuah kepastian. Benarkah kau berada di belakang sakit yang saat ini dialami oleh Paman Prabu? Kau meracuninya? Jalak Pengging berbalik karena menganggap pertanyaan itu tidak perlu untuk dijawab. Sekali lagi, pertanyaan itu tidak penting, Raden. Yang jauh lebih penting adalah kesiapan Raden untuk menghadapi perkembangan keadaan. Perubahan akan berlangsung dengan sangat cepat, Raden. Wikramawardhana kini termangu dan terus pada sikapnya yang duduk mencangkung sejalan dengan Jalak Pengging yang makin jauh menghilang. Wikramawardhana kemudian berdiri dan berniat untuk berjalan mondar-mandir tanpa tujuan. Wikramawardhana sudah berusaha untuk menenangkan dirinya, namun ia tidak mampu. Rasa gelisah itu kemudian diterjemahkan dengan sempurna pada permukaan wajahnya. Malam nanti, di kediaman Empu Tanding, gumam Wikramawardhana. Wikramawardhana kemudian beranjak dan akan berbalik. Namun di kejauhan nampak Mahapatih Gajah Henggon yang melintas. Wikramawardhana segera menimbang langkah apa yang harus kemudian ia lakukan. Anak lelaki Dhyanertaja Rajasa Dwiteswari dan Singawardhana itu melihat Gajah Henggon adalah sosok yang banyak memiliki keterangan dan juga pengaruh yang kuat. Wikramawardhana yang berlari-lari kecil kemudian menghentikan langkah dari Gajah Henggon. Ada apa, Raden? Apa yang terjadi pada Paman Prabu, Paman Patih? Gajah Henggon kini balas memandang dengan tatapan mata yang tajam. Beliau sakit, Raden. Jawaban itu bukanlah jawaban yang dibutuhkannya. Jawaban itu terlalu pendek dan tidak jelas. Dari jawaban itu, Wikramawardhana tidak memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana sikap dan juga cara pandang dari Gajah Henggon. Maksudku sakit apa, Paman? Tanya pemuda itu. Gajah Henggon menggeleng. Itu karena ia memang merasa tidak memiliki jawabannya. Sakit yang diderita oleh sang Prabu kali ini sungguh aneh karena merupakan jenis sakit yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Beberapa juru husada laki-laki dan perempuan yang dipanggil untuk mengobati sang Prabu juga terlihat bingung karena tidak ada seorang pun yang pernah menghadapi jenis sakit semacam itu. Prabu Hayam Wuruk tiba-tiba seperti orang yang kehilangan tenaga, lumpuh tidak punya daya. Saat ini para juru husada sedang berusaha untuk mengobati Raden. Kita berharap keadaan sang Prabu kembali membaik dan kembali mengendalikan pemerintahan sebagaimana biasanya, ucap Mahapatih Gajah Henggon. Ada banyak pertanyaan yang kini masih mengeram di dada pemuda berdarah biru itu, terutama terkait dengan kemungkinan apa saja yang terjadi jika kemudian sang raja meninggal. Namun Wikramawardhana sadar sepenuhnya tidak boleh melontarkan pertanyaan itu karena Gajah Henggon pasti akan menatapnya dengan tatapan mata yang tajam. Aku juga akan berdoa, Paman, kata Wikramawardhana. Paman juga, Raden. Jika sang Prabu tidak berhasil meloloskan diri dari keadaan ini, bisa dibayangkan kekacauan macam apa yang akan terjadi nanti.
Wikramawardhana memandang tajam dan kemudian segera berpura-pura bodoh. Kekacauan apa, Paman? Raden seperti orang yang tidak tahu saja. Bukankah Raden adalah salah seorang pemain dari pihak-pihak yang berkepentingan itu? Mulut Wikramawardhana kini terbungkam dan tetap terbungkam melihat Gajah Henggon terus kemudian mengayunkan langkahnya. Sedikit agak lama Wikramawardhana merenungkan apa yang dikatakan oleh pengganti Mahapati Gajah Mada itu. Tidak perlu untuk menjadi orang yang pandai melihat kekacauan macam apa yang akan terjadi jika kemudian sang raja meninggal. Suasana akan mendidih layaknya air yang dijerang. Perebutan kekuasaan bisa jadi pula akan menjadi perebutan yang berdarah-darah. Tidak akan ada kekacauan, karena pilihannya hanya tinggal dua orang saja, Wirabumi atau Kusumawardhani. Kekacauan baru mungkin akan terjadi jika kemudian Kusumawardhani menjadi istriku. Kusumawardhani, aku yakin tidak akan berkeberatan jika yang diangkat menggantikan Paman Prabu adalah Bri Wirabumi. Sebaliknya, Bri Wirabumi juga tidak akan keberatan apabila yang ditunjuk adalah Kusumawardhani. Sedang aku hanya orang luar yang tidak bersangkut paut sama sekali. Itulah sebabnya tidak akan mungkin terjadi kekacauan. Kecuali bila memang ada pihak-pihak yang sengaja menciptakan kekacauan itu. Dengan wajah yang aneh, Wikramawardhana mengayunkan kakinya. Pemuda itu berjalan sambil menunduk, menghitung berapa jumlah batu yang kini dilewatinya.